Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, rasa syukur kita kepada Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal mutahhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid wa lahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirin ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair ila akhir ayat. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menghidupkan kita, Zat yang telah memberikan kita karunia, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin yang berbahagia, jamaah kuliah subuh, para pengurus, terutama guru saya Ustaz Iqbal, alhamdulillah malam-malam dihubungi dan alhamdulillah bisa berangkat, dan alhamdulillah belum tidur, dan alhamdulillah walaupun tadi Sound City ditutup masih bisa lewat jalan apa yang kecil itu Ustaz? Agak deg-degan juga tuh, nanjaknya lumayan, udah lama kan lewat situ kalau dulu sendiri. Jadi ini berkah, dan beberapa minggu lalu saya pun ke sini khutbah Jumat, dan di sini di antara masjid menurut saya yang luar biasa, karena di antara pengumumannya itu ada diumumkan namanya zakat. Nggak banyak masjid yang bisa mengumumkan zakat di luar Ramadan, gitu ya. Nggak banyak. Zakat mal itu nggak banyak, dan memang harus begitu. Karena hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di antara rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ternyata yang paling lemah itu adalah zakat. Itu menurut Basnas itu tahun 2022 potensi zakat Indonesia itu 327 triliun. 327 triliun potensi ini, bisa lebih ya. Tapi terkumpulnya baru 17 triliun. Baru 5%. Itu dari mana data itu? Dari seluruh lembaga-lembaga zakat, dari Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, dari LAS, lembaga amil zakat.
misalnya ada dompet itu apa dan sebagainya, itu terkumpul 17 triliun. Harusnya 327. Nah, di antara contoh yang bagus diumumkan itu ada zakat mal, keren sekali. Meskipun mungkin untuk maksimal belum, tapi udah luar biasa mengawalnya. Jadi yang paling rendah di antara rukun Islam yang 5 adalah zakat. Dan zakat ini adalah bagian dari ibadah-ibadah yang maliyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu umat Islam itu lebih baik kalau dia seorang yang berharta. Umat Islam itu lebih bagus. Jadi bersyukurlah ini warga-warga sini, insya Allah orang hebat-hebat ya. Seperti Nabi SAW, jangan dianggap Rasulullah itu orang miskin. Kalau menurut data sejarah, harta Rasulullah itu 1217 kg emas. Dan harga emas nggak berkurang-berkurang kan? Harta Rasulullah 1217 kg emas, sementara infaknya 1251 kg emas. Jadi sekitar 60% Rasulullah itu hartanya untuk zakat infak. Kalau umatnya 2,5%, iya kan? Nah, kalau Rasulullah 60% tuh untuk kepentingan zakat infak. Nah, ini termasuk ibadah maliyah. Artinya apa? Bersyukur bagi mereka yang Allah lebihkan harta, tetapi memang kelebihan hartanya itu dilakukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang wajib diantaranya adalah zakat. Ada lagi ibadah-ibadah lainnya, infak, sedekah. Nah, sekarang kita ketemu dengan sebentar lagi namanya ibadah kurban. Kurban. Apa itu kurban? Kurban itu adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik. Nah, itu namanya kurban. Yang terkenal di kita di Indonesia itu adalah kurban. Iya. Padahal yang paling dalam Quran itu adalah udhiyah atau anhar, nahr. Kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Jangan pakai hak besar itu, hak kecil. Fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib. Tapi yang lainnya atau jumhur ulama bilangnya sunnah muakkad. Nah, ini kehebatannya Islam. Kenapa ibadah kurban itu tidak wajib? Karena ini berkaitan dengan harta. Karena manusia itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Itu beda dengan sholat. Mau kaya, mau miskin wajib. Itu sehat, mau sakit wajib. Itu mau pintar, mau gak pintar wajib. Tapi kalau berkaitan dengan harta ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah zakat. Kalau kurban ini sifatnya sunnah muakkadah. Kenapa tidak wajib? Tadi karena ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini ibadah kurban. Sebelum kita bahas ibadah kurban, ini ada fakta yang menarik lain. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Di antara rukun Islam yang 5 itu ternyata yang paling banyak dilakukan umat Islam kira-kira ibadah apa? Ternyata yang paling banyak itu ibadah puasa menurut statistik. 90% umat Islam itu berpuasa. Di dunia ini ada 7 miliar manusia, yang berpuasa itu sekitar 2 miliar. Yang muslim 2 miliar, yang berpuasa 1,8 miliar. 90%. Alhamdulillah berpuasa. Maka ayatnya itu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sering memahami kenapa ya Allah bilangnya telah dituliskan kepada kalian berpuasa seperti dituliskan. Ditafsirkan menjadi diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah tidak bilang, "Hei puasa." Beda dengan sholat. Zakatlah, sholatlah, iya kan? Tapi ketika berbicara puasa tidak bilang begitu. Kenapa? Memang puasa itu bagian daripada fitrah manusia. Jadi sebelum datangnya Islam, nenek moyang kita juga ada puasa. Ada puasa mati geni, puasa apa lagi? Puasa muti, puasa apa itu? Tidak makan daging lagi, apa namanya? Pokoknya puasa-puasa banyak jenis. Ada yang anak muda itu puasa apa itu? Kayaknya dulu pernah. Pengalaman orang tua mungkin dulu, zaman dulu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia di luar biasa, ternyata puasa paling banyak. Sholat ya lumayan, tapi sholat termasuk sedikit juga. Apalagi kalau dihitung sholat jamaah. Ini warga misalnya ada 1000, yang ke masjid berapa? Gitu sedikit. Haji termasuk lumayan. Di Indonesia antrian haji 5,1 juta. Antrian haji, sementara kuota haji sekitar 200-an ya. Tahun ini berapa? Saya belum ngecek. Tahun lalu sekitar 100 ribuan ya, kuotanya. Jadi antriannya bisa lebih dari 20 tahun. Nah ini zakat termasuk paling lumayan. Dan alhamdulillah kurban ini termasuk luar biasa juga. Haji ini luar biasa. Saya menganalisis atau merenung ya. Meskipun katanya gelar haji itu adalah gelar yang diberikan oleh kolonialis Belanda, tetapi saya melihat itu ada manfaat. Di antara manfaatnya adalah orang sangat berbondong-bondong untuk daftar haji. Alhamdulillah. Bisa jadi salah satu penyebabnya tadi ada gelar haji, Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Ya alhamdulillah kan. Salah satu apa yang diberikan oleh kolonial itu, niat mereka mungkin tidak begitu baik, tetapi ada juga hikmahnya ya. Pak Haji, Bu Haji kan gelar yang luar biasa. Nah, dengan berangkat haji dapat gelar. Lebih susahan gelar master ya, lama ya. Ini Pak Ustadz master itu minimal 2 tahun ya. Gelar master 2 tahun, maksimal 4 tahun. Gelar doktor minimal 3 tahun, lama kan. Dengan berangkat haji dapat gelar, alhamdulillah itu bagian dari motivasi. Kita dilihat dari sisi baiknya ya. Jadi luar biasa haji. Lalu ada lagi pertanyaan gini Pak Ustadz ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Lalu kalau orang belum haji, karena antriannya banyak, lalu pernah umroh, gelarnya apa? Haji kecil. Hanya kecil gitu. Kecil. Kalau saya berani bilang nggak apa-apa disebut Pak Haji. Karena dulu waktu kita umroh tuh mau tawaf tuh, kalau desek-desekan atau apa itu kata askar gimana? Ya lal haji. Iya. Oh berarti haji juga ya gitu ya. Ya udah haji nggak apa-apa. Pak Haji. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini walaupun Pak Haji belum begitu banyak karena antrian tadi kan. Tetapi yang bisa diberi haji dari umroh banyak. Ya jangan-jangan yang lain harusnya dikasih gelar musola, musolli ya. Bukan musola, musolli. Orang yang sholat. Orang yang zakat muzaki, ya muzaki. Bapak haji muzaki musolli. Itu ya. Ya itu sebagai ini aja. Itu luar biasa meskipun katanya itu adalah bagian dari upaya untuk mendeteksi siapa-siapa yang kemungkinan melawan kolonial, tetapi ternyata ada juga hikmahnya kalau kita ambil ini. Kita kembali kepada ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini meskipun sunnah luar biasa. Saya suka merenung juga, kenapa ya kurban itu di masjid-masjid umumnya lumayan banyak. Meskipun belum banyak banget, tapi umumnya dibanding zakat tadi banyakkan kurban. Kira-kira kenapa? Ya mungkin bisa jadi ya kalau kurban itu kan oleh DKM ditulis nama-namanya. Mungkin ditulis juga.
Meskipun ada bahaya riya, tapi kan untuk dakwah nggak apa-apa gitu. Nah, siapa yang berzakat ini namanya mungkin lebih banyak. Kalau kurban kan, ini siapa patungan kurban pertama lama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, udah tuntas nih. Ayo yang kedua siapa gitu. Misalnya di grup WhatsApp, jangan-jangan itu salah satu. Yang kedua, jangan-jangan karena kita belum ngerti. Belum ngerti, jangan-jangan gitu ya. Karena yang wajib itu kalau dilihat pahalanya itu menurut ulama ya, itu 70 kali lipat. Jadi kalau kita laksanakan yang wajib dibanding yang sunnah itu 70 kali lipat. Kalau bapak tidak sholat subuh 2 rakaat diganti dengan tahajud 1000 rakaat itu nggak cukup ganti gitu Pak. Kadang-kadang kita ini yang wajib ini yang sunnahnya dilaksanakan, yang wajib enggak, kadang-kadang begitu. Ini agak hati-hati juga. Maka ketika Buya Yahya, orang mana itu? Orang Cirebon ya, menjelaskan bagaimana pahala tarawih dengan sholat ba'diyah isya. Kan ketika Ramadan kalau tarawih banyak, nah, kata beliau sholat ba'diyah itu lebih tinggi pahalanya. Iya, karena rawatib, iya kan, sholat sunnah rawatib, apalagi yang wajib. Maka Ibnu Hajar pernah mengatakan ini, seorang muslim yang dia mementingkan yang wajib, lupa yang sunnah. Dia zakat tetapi tidak kurban. Dia sholat fardu, lupa sholat ba'diyah qabliyah. Dia haji, lupa umroh, nah tidak yang sunnah. Maka orang itu harus dikasih pelajaran. Jadi dikasih pelajarannya, dikasih tahu, diomongin gitu. Tapi sebaliknya, barang siapa orang yang mementingkan yang sunnah, ini sunnah dilaksanakan katanya, tetapi lupa yang wajib, sunnah dilaksanakan, yang wajib lupa, dalam keadaan dia tahu, maka orang itu tertipu. Naudzubillahi min, itu kata Bang Haji, terlalu tertipu. Kirain mah wah dapat karunia Allah ya, ternyata yang wajibnya malah enggak. Kenapa? Karena yang wajib itu di samping pahalanya berlipat-lipat, 70 kali lipat, bahkan bisa lebih. Dan juga yang wajib itu kalau ditinggalkan dosa, kalau yang sunat tidak. Tetapi sunat juga dilaksanakan, termasuk ibadah kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengenai ibadah kurban ini menarik. Ternyata ibadah kurban ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat gitu ya. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil itu berkurban. Qabil kurbannya gede, Habil kurbannya enggak segede Qabil, tetapi mana yang diterima? Ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Kenapa Habil? Karena dia itu berkurban dalam rangka takwa kepada Allah. Jadi ternyata kurban itu bukan hanya sejak zaman Nabi Ibrahim, tetapi memang kisah kurban akhirnya diganti dengan hewan itu adalah sejak zamannya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim itu macam-macam. Umumnya daerah tertentu kurban mengorbankan manusia. Ada yang mengorbankan anak gadis, ada yang macam-macam, ada yang mengorbankan tokoh agama dan lain sebagainya. Kemudian datanglah Ibrahim dengan Ismail dalam kisahnya yang sangat populer itu dalam Al-Qur'an. Walamma fabasyarnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'anzur madza tara qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Itu yang terkenal sekali ayatnya. Nah, itu setelah datangnya Ibrahim diganti falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ya kadzalika nadil muslimin inna hadza lahuwal bala'ul mubin
wa fadainahu bidzibhin adzim. Ganti dengan sembelihan. Jadi bukan manusia lagi. Kenapa yang disembelih Ismail? Wah, ini Nabi Ibrahim kejam sekali gitu. Allah kejam sekali. Karena memang di masa itu orang berkurban itu umumnya mengorbankan manusia. Jadi di berbagai daerah di dunia ini ada pengorbanan, tetapi pengorbanan yang dilakukan itu adalah penyembelihan manusia. Kemudian diganti dengan hewan di zaman Ibrahim. Kenapa hewan? Karena manusia itu tidak layak dikorbankan. Itu nggak boleh mengorbankan manusia. Manusia itu sangat istimewa. Manusia itu sangat mulia. Maka kurban itu ada niat, ada kaifiyat, ada hikmah. Nah, niatnya tadi harus betul-betul takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jemaah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran sebetulnya yang berkaitan dengan kurban itu ada beberapa istilah. Yang terkenal di Indonesia itu ada kurban. Kurban itu artinya apa? Koroba, korib, takorub. Apa artinya? Mendekatkan diri. Nah, itu kalau bapak ibu ngomong itu bagus sekali. Jadi bukan sekedar menyembelih, tetapi menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada istilah lain misalnya adha, udhiyah. Udhiyah itu adalah binatang sembelihan, dan duha artinya di waktu duha. Artinya apa? Penyembelihan kurban itu umumnya dilakukan di waktu duha. Nah, tahun ini menurut saya sejarah luar biasa di Indonesia, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Nah, ini ada perbedaan hari Idul Adha, tetapi pemerintah luar biasa ini. Liburnya 3 hari, Pak Ustadz. Nggak usah ngajar 3 hari ya. Tapi kurban masuk tetap ya. Jadi pembelajarannya pembelajaran yang berupa praktek langsung kurban. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah ini panjang ini bagi yang masih kerja ya. Nah, luar biasa ya. 2 hari kurban dan dua-duanya ini kita libur. Nah, saya kira ini luar biasa. Sejarah. Dulu kalau beda itu saling ejek, sekarang alhamdulillah. Ya, sudah mulai bahwa di Indonesia itu betul-betul memahami bahwa beda itu rahmat. Yang penting bedanya ya dengan ilmiah gitu ya. Nah, karena bedanya di dalam Islam itu ya sehari aja. Pak Ustadz, kalau ada yang melakukan hari Selasa itu pasti sesat. Jadi kalaupun beda itu cuma sehari, itu nggak akan 2 hari. Itu dan dua-duanya ya berbasis ilmiah. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada ahli-ahli, ada pakar-pakar. Dan di dalam agama Islam, di antara ilmu yang paling sulit itu ilmu falak. Ilmu yang paling sulit itu ilmu falak. Biarkan aja ahlinya. Saya termasuk nggak dalam itu. Ilmu falak itu ilmu sulit. Harus ada ahlinya. Yang ketiga, istilah daripada ibadah kurban itu ada adzibah. Adzibah itu artinya adalah menyembelih, dzibah, menyembelih hewan kurban. Ada istilah lain nahr. Tadi ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar fasholli li rabbika wanhar. Jangan wanhar. Salah itu. Oh, kalau Quran itu salah dikit salah. Apalagi kalau baca itu surat An-Nur itu Allahul samawati wal ardi. Kalau durriyun dibaca dzurriyun, waduh itu jauh Pak. Durriyun artinya kan permata. Tapi kalau dzurriyun itu biji sawi. Beda enggak tuh? Coba aja jual permata sama biji sawi, mahalan mana? Kurang hati-hati. Nah, dan yang ketiga, yang kelima ada istilah tasrik. Tasrik itu ternyata maknanya artinya menjemur, mendendeng daging. Ini mungkin belum banyak yang sering dengar. Ternyata hari raya Idul Adha itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu tasrik. Artinya itu adalah hari-hari untuk menjemur daging.
Dalam bayangan kita, kalau daging itu dijemur, berarti daging kurbannya dapat banyak pada gitu. Kalau sampai dijemur banyak pada gitu. Nah, ini logika aja ini ya, pasti banyak. Nah, kalau kita kok yang penting jumlah kreseknya yang banyak ya. Alhamdulillah pada sekian selesai, padahal dapatnya setengah kilo. Alhamdulillah. Apalagi kalau jeroan Bapak Ibu ya. Nah, ini panitia nih. Ini kritik aja ya, apalagi keluarga muda. Dapat jeroan kan dikit tuh. Itu umumnya kalau keluarga muda dibuang mubazir kan. Jadi kalau terlalu dikit itu kadang-kadang mubazir. Coba kalau gini, dipastikan ya. Misalnya satu kantongnya 3 kilo. Belum ada yang bahas ini ya. Kantongnya 3 kilo sewadahnya itu. Ya terserah dagingnya mau jadi berapa kantong ya itulah. Ya bukan kita harus jadi sekian gitu. Sekian kresek bukan. Tapi ya agak lumayan lah. 3 kilo aja lumayan saya kira. Iya kan? Kalau dalam hadisnya kan dibagi 3. Kalau daging kambing itu 12 kilo bagi 3 berarti 4 kilo ya. Menurut saya kalau terlalu sedikit kurang terasa kurban. Cuma nanti ada pertanyaan, ini jadi pertanyaan lagi nih. Ini kan yang bagus itu kalau kurban kambing bukan sapi. Tapi kok sekarang pada sapi semua? Itu kenapa tuh? Bahkan dikasih kambing nggak mau gitu. Ternyata menurut para ahli justru daging kambing itu daging yang paling bagus kalau memasaknya dengan benar. Dan yang kedua, ternyata tadi kalau ada hari tasyrik yang maknanya menjemur daging, artinya apa? Ketika dapat daging sapi, daging kambing, daging domba itu jangan dimakan hari itu semua. Nah, itu masalahnya kita. Dapat hari itu dihabisin semua, nah itu yang jadi masalah itu. Dapat daging, dijemur sebagian, itu menurut kisahnya dijadikan sebagai bahan makanan sepanjang tahun. Ya, gimana itu? Kalau kita baru sehari 2 hari udah dihabisin tuh. Makanya jadi masalah kan, karena kebanyakan. Makanya kebanyakan. Karena kalau ada kulkas mungkin nggak harus dendeng, nggak harus dijemur, udah ada kulkas ya, bisa diawetkan lagi. Itu saya kira menarik terkait ibadah kurban di situ. Jadi ada niat karena Allah, ada kaifiyat, ada cara-cara penyembelihan, ada harus menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Kemudian ada hikmah. Nah, hikmahnya itu tadi banyak. Kita harus menggali hikmah. Kenapa kambing? Ternyata menurut penelitian di Amerika kan daging paling bagus di dunia itu kambing. Itu. Tapi kadang-kadang kita mungkin dapatnya hoak-hoak. Hoak yang dapat YouTube apa TikTok cerita yang menakutkan, akhirnya banyak yang gak berani. Bersyukurlah kepada mereka yang masih bisa memakan daging kambing. Jadi luar biasa ini ibadah kurban ini perubahan di masyarakat yang tadinya menyembelih manusia kemudian menyembelih hewan, dan di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah. Samping mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada sesama manusia. Ini harus digali oleh kita. Bahkan saya pernah dengar ada juga yang tidak muslim tetapi kurban. Ada di sini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima enggak? Terima gitu ya. Terima. Siapa tahu jadi dakwah. Setelah dia berkurban dia merasakan kebahagiaan, kemudian dia nanti masuk Islam. Alhamdulillah. Ya kan? Bagaimana dengan pahalanya? Ya tetap kalau pahalanya selama bukan muslim ya tidak dapat pahala. Lah kan dia memberikan manfaat kepada orang lain, ya kan tidak cukup hanya logika. Ya kan? Ada ayatnya, walladzina kafaru dalam surat An-Nur, a'maluhum kasarabim biqiyati yasabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallaha 'indahu wa waffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi
Ma'ujum min fawqihi sahab Dulwadum ba'duha fawqa ba'dim Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Ayatnya jelas. Jadi kalau orang suka kayak bilang kafir ya, orang tidak Islam gitu aja ya. Nah, gitu tidak Islam itu amalnya itu bagikan fata morgana. Tetapi kalau ada yang kurban ya terima aja. Bagus, terima aja. Hadirin jamaah yang berbahagia. Lalu sebetulnya ibadah kurban itu targetnya apa sih? Gitu. Tadi dalam ayat yang dibacakan jelas ada target dari ibadah kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan juga bersyukur, dan rinciannya adalah agar kita menjadi muslim yang mukhbit. Tahu muslim yang mukhbit? Muslim yang militan, muslim yang mukhbit gitu ya. Wa basyiril mukhbiti itu dalam Quran surat Al-An'am. Dan berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang militan. Jadi tujuan daripada ibadah kurban itu agar kita menjadi militan, bukan sekedar menyembelih. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Kenapa? Karena Allah itu sesungguhnya tidaklah untuk meraih kedekatan dengan Allah bukanlah dengan dagingnya, bukanlah dengan darahnya, tetapi sejauh mana takwa kita. Makanya target orang berkurban itu adalah mukhbit. Wa basyiril mukhbitin. Apa itu mukhbitin? Ciri-ciri orang yang mukhbitin itu ada 4. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ketika ada kajian bergetar hatinya, nggak mau dia turun ke bawah karena dibacakan ayat-ayat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum itu adalah takut hatinya kepada Allah. Wajilat bergetar itu dalam arti bukan berarti deg-degan. Bukan berarti deg-degan ya, karena khawatir apa-apa, tetapi takut kepada Allah. Takut misalnya ini belum kurban nih, takut kurbannya kurang gede. Nah, karena ayatnya kan bidibihin azim, bukan gede. Sementara kalau kita nyari kambing, cari yang paling kecil misalnya, takut gitu. Sebetulnya untuk bidibihin azim ya bisa pakai berbagai strategi ya. Tidak harus mahal. Kalau belinya tahun ini untuk kurban tahun depan itu murah. Kalau belinya di kampung itu murah sekali. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wasabirina 'ala ma asabahum. Jadi setelah kita berkurban itu kita betul-betul menjadi orang yang sabar. Kenapa sabar? Karena kita telah melihat bagaimana prosesi kurban dan tahu sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Betapa Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru punya anak. Umur 80 tahun baru punya 80 tahun. Kita 40 tahun aja udah pesimis. Kenapa pesimis? Karena kata dokter umur 40 tahun ibu-ibu itu katanya berbahaya, rawan. Nabi Ibrahim 80 tahun baru punya anak. Ketika falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika sudah dewasa, sudah remaja, ada perintah menyembelih. Bahasa Quran itu indah sekali ya. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma'ruf. Kata Ismail, ya udah laksanakan aja. Kalau seandainya itu perintah Allah, sabar sekali ini anak. Nabi Ibrahim sabar sekali ini dapat ujian yang sebesar itu. Wasabirina 'ala ma asabahum. Orang yang kurban yang
sabar dalam menerima apa yang terjadi dengan dirinya. Kata para ulama, kata hadis Rasulullah, sabar itu ada 3 level. Sabar yang paling rendah, sabar menghadapi musibah. Itu ternyata yang paling paling rendah sabar menghadapi musibah. Ya. Misalnya kebanjiran, apa itu sabar paling rendah ternyata. Sabar yang level lebih tinggi itu sabar melaksanakan ketaatan. Nah ini kayak gini. Hanya orang sabar yang datang ke masjid kan. Jadi lebih berat katanya, kata hadis ya. Dan sabar yang paling tinggi itu adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Apalagi di negeri kita ya, di daerah kita itu kalau ada kemaksiatan orang kadang-kadang gak berani negur, takut ke bawah-bawah kadang-kadang. Tapi kalau ada musibah ya minimal ada ungkapan-ungkapan gitu. Ada selebaran pamflet, ayo bantu untuk musibah ini. Gak pernah ada, ayo bantu untuk jamaah yang tidak ke masjid subuh. Ya kan, gak ada. Karena itu yang paling berat itu sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua sabar melaksanakan kewajiban. Yang ketiga wal muqimis shalah. Jadi setelah kurban itu ya bukan hanya nyembelih, justru dia harus membuktikan bahwa dia mendirikan sholat, istiqomah dalam mendirikan sholat dalam keadaan apapun. Sholat itu wajib dalam keadaan apapun, sampai dalam keadaan sakit sekalipun, sampai dalam keadaan tidak mampu sekalipun. Karena para ahli fikih sudah menjelaskan, misalnya sholat kalau tidak baca Fatihah, tidak bisa baca Fatihah, tidak hafal Fatihah, ada cara-caranya. Sholat ketika tidak bisa berdiri, ada caranya. Kalau tidak bisa duduk, ada caranya. Wal muqimis shalah. Jadi yang kurban itu, yang betul-betul berkurban itu pasti dia akan betul-betul mendirikan sholat. Dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang berkurban itu bukan ujung, justru dengan kurban itu nanti dia akan terpanggil untuk melaksanakan infak yang lain, dari mulai yang wajib sampai dengan yang sunnah. Jadi kurban itu berarti bukan the akhir, the end. Kurban itu adalah salah satu wasilah agar kita kemudian menjadi semakin tinggi kemauan dan kemampuan untuk berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kurban itu tanda cinta ya. Tanda cinta itu orang yang berkurban itu harus betul-betul karena cinta kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Allah itu cemburu sebetulnya kepada Nabi Ibrahim. Kenapa cemburu? Karena Ibrahim ini 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim begitu sayang dengan anak. Kemudian Nabi Ibrahim ditugaskan, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Tapi Ibrahim lakukan. Kenapa itu lakukan? Karena cinta. Jadi orang yang berkurban itu senantiasa harus didasarkan karena cinta kepada Allah, bukan karena yang lain. Motivasi lain boleh, tetapi ujungnya kita harus betul-betul yakinkan kepada diri kita. Seandainya kita tahun ini bisa berkurban, kita betul-betul pastikan diri kita bahwa kurban kita adalah karena cinta kepada Allah. Dan insya Allah kalau kurbannya itu karena cinta kepada Allah, maka insya Allah surgalah balasannya. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Khalilullah itu orang yang mencintai dan dicintai Allah. Karena kalau kita tidak cinta Allah, bagaimana mungkin Allah mencintai kita? Maka kita harus betul-betul tanamkan apapun yang kita lakukan karena kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti di surga kenikmatan terbesarnya adalah ketika bertemu dengan Allah. Jadi bukan kenikmatan
di surganya itu, tapi justru ketika bertemu dengan Allah itulah nikmat yang paling tinggi di surga. Tidak ada bisa diucapkan dengan kata-kata la ilmu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan betul-betul semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana namanya kurban, dalam rangka betul-betul semakin erat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin di-sharekan Pak Ustaz dan para jamaah sekalian, dipersilakan. Ya, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Apa ibu nih, ibu? Ibu jangan diam aja nih. Ya, silakan. Ini sangat penting nih. Mungkin nanya apa? Ada ibu? Atau bapak? Apa perlu saya yang tanya nih? Boleh Pak Ustaz. Ya, biasanya dulu Ustaz Mancing. biasa mancing. Saya beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan sama saya, Ustaz, Ya. soal kurban ini, masalah umurnya. Ya, umur untuk yang dikurbankan. Pertama, umur dari mulai terianya hewan kurban ini, baik itu domba, biri dan kambing. Nah, itu umurnya seberapa? Terus boleh nggak kalau di kurban ini hewan kurbannya itu wadon? Wadon perempuan. Iya. Betina. Iya, betina gitu. Boleh nggak gitu? Kebanyakan kan apa namanya jantan semua nih. Nah, kan ini betina gimana? Boleh nggak nih? Dia tanya ke saya seperti itu juga. Gitu. Masya Allah ini. Mohon dijelaskan ya, Ustaz. Baik Ustaz. Itu dulu, Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang cukup ini ya, di kalangan masyarakat saja. Ya. Ini umurnya berapa? Kenapa kau nanya begitu? Karena itu yang jual kami kok kecil-kecil. Ya, menurut hadis Rasulullah SAW, ya, untuk kambing domba itu 1 tahun. Jadi kalau yang untuk sate itu katanya 10 bulan ya. Kambing muda itu 10 itu belum pas. Setahun, kalau sapi 2 tahun. Jadi harus dicek betul tuh. Maka bagusnya Pak Ustaz, bisa jadi program dari mulai sekarang nih. Untuk kurban tahun depan mulai sekarang. Misalnya nitip di kampung mana, ya kan? Itu bisa jadi kurban murah tetapi jadi dzibhin azim. Kurban yang murah tetapi tidak jadi dzibhin. Jadi setahun misalnya minimal itu lebih yang lebih bagus. Kalau sapi itu unta 2 tahun. Jadi itu harus dicek ya. Karena sekarang itu pakai obat-obat, bisa jadi yang kelihatannya gede padahal belum setahun. Nah itu hati-hati. Dan gini, kurban itu kan banyak ini ya, dalam tanda kutip ini kan pemain-pemain, dalam tanda kutip ya. Nah kan saya amati mungkin itu yang bermainnya besar itu mungkin bukan muslim, jangan-jangan. Itu hati-hati dari sisi umur ya, dari kesehatan, umur dan lain sebagainya. Tadi yang kedua apa Ustaz dulu Pak? Yang kedua, ya, boleh betina nggak? Betina boleh. Ya. Bahkan ada keterangan katanya bagusan betina. Jadi boleh jantan, boleh betina. Kalau sekarang ada berita-berita awak ya. Zaman dulu itu harus laki-laki. Ya. Apalagi di kampung saya Ustaz, ada awak lagi yang lucu. Kalau sekarang bilang kan lucu. Waktu saya kecil nih, nggak tahu di kampung Bebek. Kamu makan daging kurban ya? Iya. Kok bang maunya sih? Emang kenapa? Lo nanti suruh ngitung bulu kambing di akhirat. Itu kan banyak yang lucu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah baca hadisnya, keterangannya semuanya ya. Yang betina itu boleh. Kalau
sapi betina boleh. Memang gini, ini menurut tukang sapi itu harganya katanya kalau jantan itu mahal. Mungkin lebih afdol karena dari sisi harga kan. Masakohnya itu, masakoh dari sisi masakoh. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin kalau nggak salah hadis bahwa yang betina justru lebih bagus. Kalau bagus perempuan apa enggak? Betina. Bukan perempuan, betina. Tidak ya. Betina. Bisa kalau bapak tinggal semua nih. Tapi ya jantan juga. Tapi saya amati di tukang kambing rata-rata jantan ya. Benar. Nah, ya. Gak apa-apa, mau jantan mau betina dibolehkan. Yang kemudian itu kalau belum setahun, itu yang kambing muda itu betul Pak, 10 bulan. Pantesan uduh, tahu uduh? Lunak gitu, dagingnya disate lunak. Ada yang bilang 4 bulan baru kata saya. Ini baru dilahirkan ya udah sembelih. Gitu Ustaz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum Syekh. Baik, berarti Ustaz Ibrahim bisa tanya nih. Umur 80 tahun itu Nabi Ibrahimnya atau Siti Sarahnya? Iya. Tapi yang mungkin Iya. Siti aja ya. Iya. Satu. Kalau laki-laki 80 tahun oke lah. Yang sering kan wanitanya tuh udah umur 40 kok nggak bisa. Ya. Yang kedua itu tadi korbannya dari takarub dekat akrab. Ya. Ini sederhana tapi penting tapi susah. Jadi intinya mendekatkan ke Allah. Apapun yang kita kerjakan untuk lebih dekat ke Allah. Artinya menomorsatukan Allah. Gitu ya, Ya. ya. Menomorsatukan Allah, mengutamakan Allah dari segala apapun. Nah ini yang terjadi setahun tapi prakteknya susah. Contoh, kita lagi main HP atau apa, ada dengar ada. Ini kita nggak menomorsatukan Allah. Selesaikan dulu bahasa gitulah. Itu terjadi pada saya. Bagaimana caranya biar kita tuh bisa nomor satu itu Allah untuk segala hal yang material apa ya? Pertanyaan yang ketiga, yang selama ini kita bahas itu korban fisik. Ya. Apa nggak ada korban non fisik? Misalkan korban perasaan ya, apa? Jadi ini paket lebih dahsyat. Nggak pernah dibahas ini. Ya. Apa aturannya memang tidak ada dulu, mungkin ada tapi nggak dikeluarkan atau gimana? Saya rasa itu ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan satu orang lebih tiga dan pertanyaannya berat-berat ya. Di luar pertanyaan, di luar apa dugaan ya. Tadi yang pertama, yang 80 tahun Nabi Ibrahim apa Siti Sarah? Itu yang menurut kisahnya Nabi Ibrahimnya ya. Artinya memang masih logis ya. Masih logis bahwa kalau 80 tahun laki-laki ya masih bisa. Tadi pertanyaannya kan kalau yang perempuannya ya itu baru bermasalah kan gitu ya. Tadi ya gitu ya. Ya artinya memang gini. Jadi maksud saya Nabi Ibrahim itu kan orang kalau udah nikah ya. Ini logika. Memang sintesannya nggak disebutin usia berapa ya. Logika orang kita nih, kalau udah nikah 10 tahun, 20 tahun, udah pesimis. Pesimis biasanya ya. Berarti mandul gitu kan. Kesimpulannya mandul gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin. Bahkan Nabi Ibrahim senantiasa doanya rabbi habli minas shalihin. Ya Allah berikanlah aku yang saleh.
Kadang-kadang kalau orang biasa mah, aduh yang mana aja deh, yang penting ada nih kesepian gitu ya. Nah berbaik enggak, ya Allah harus soal deh. Nah ini luar biasa. Tapi tadi pertanyaannya keren sekali. Bahwa secara kedokteran berarti logis, jangan-jangan Siti Sarahnya masih muda. Ya. Siti Sarahnya masih muda. Dalam kisahnya kan Siti Hajar itu menyuruh Ibrahim untuk menikah lagi biar punya anak kepada Siti Sarah. Jangan Siti Sarah nggak 40 tahun bisa jadi kan. Tapi dalam kisahnya hanya disebutkan Nabi Ibrahimnya yang 80 tahun. Ini logis juga, artinya kalau istrinya 40 tahun ya secara kedokteran aman. Tetapi betul apa yang dilakukan Ibrahim meskipun sudah tua tidak pernah pesimis. Sabar. Qala inni dzahibun rabbi sahdin rabbi habli minaz sholihin fabasyarnahu bi gulamin. Aduh, tadi yang kedua bahwa kurban itu susah, bagaimana caranya biar kita semakin dekat walaupun susah. Karena susah itu ya dapatnya surga. Kalau nggak susah ya nggak dapat surga. Surga itu ya memang prosesnya panjang. Tadi ya, bagaimana caranya agar kita nih mengutamakan dekatnya dengan Allah? Ya kita diantaranya adalah dengan ibadah. Ya. Sholat itu kan dalam rangka tadi kita semakin dekat dengan Allah. Kurban itu dalam rangka semakin dekat dengan Allah. Dan tadi niatnya, niat di awal. Innamal a'malu binniyat. Makanya niat itu utama. Ya. Kalau di dalam jual beli rumah kan niat itu berarti akadnya. Ini ada rumah 30M. Kita bisa akadnya kontrak, bisa akad beli kan beda sekali kan. Niat itu menentukan. Bagaimana caranya agar kita senantiasa dekat dengan Allah? Tadi diantaranya ibadah, baca Quran. Kalau udah usia-usia gini, Pak Haji, menurut saya ya, usia senior, menurut saya kalau dunia sudah ada apa-apa sudah ada, Quran aja hafalin lah. Indah sekali ya. Hiburan ya, itu hiburan dan membuat hati semakin teguh. Jadi saya bukan ini ya, saya ingin ceritanya. Saya kalau di jalan naik mobil atau motor, dari rumah itu baca hafalan aja, waduh enak sekali. Itu perjalanan 40 menit itu bisa 1 juz itu kalau hafalnya tadi. Diantaranya zikir, baca Quran, banyak ibadah, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Itulah diantara yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, termasuk kurban. Jadi jangan sampai lupa kurban itu darahnya, dagingnya juga kata Allah. Justru dekatnya kita dengan Allah itulah tujuannya sebenarnya. Itu sulit, makanya dapatnya surga. Kalau yang gampang mah gak dapat surga. Kenapa mobil mewah itu sulit kita miliki? Ya karena mewah kan. Kalau yang murah mah gampang gitu ya. Gehu atau tahu murah gampang. Tapi kalau beli mobil mewah ya gak mampu, sulit karena ini surga. Ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Itu surga. Kalau di dalam Quran itu surga di bawahnya mengalir air-air, itu bayangan orang zaman dulu di tanah yang gersang. Itu. Tanah yang gersang, bayangan surga itu kan mengalir air hijau gitu. Nah, gitu. Sulit, ya, tetapi kita harus terus lakukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Ada tafsir yakin itu artinya kematian. Terus ibadah agar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau lihat dekatnya dengan Allah, ibadah itu nggak akan ada habis. Itu. Kalau targetnya dekat itu nggak akan ada habis sampai ya'tiyakal yakin. Yang ketiga tadi apa Pak? Lupa Pak Haji. Perasaan. Oh, korban perasaan. Ya. Ini para ulama tidak berani misalnya mengalihkan kurban dengan yang lain, misalnya dari kambing ke ayam
atau ke kurban-kurban yang lain, tidak boleh, karena itu ada ininya, ayatnya, ada hadisnya gitu. Tapi kalau secara bahasa bisa Pak Haji. Secara syariat kurban itu hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta, bahimatul an'am. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan bahimatul an'am dia mengecualikan seperti kuda, katanya gitu. Anak-anak ya. Kerbau termasuk. Kerbau itu sama sapi kan. Yang lain bahimatul yang ditunggangi itu ya, apa kayak kuda, keledai ya, itu tidak masuk kategori yang bisa dikurbankan. Itu sudah ada syariatnya. Tetapi kurban dalam arti mendekatkan diri kepada Allah, nah, itu bisa dengan cara apa? Meskipun beberapa tahun lalu ada fatwa MUI kalau nggak salah ya, nah, kurbannya bisa dialihkan ke apa, membantu COVID misalnya ya. Ya, secara hukum kurban tidak bisa ya kan? Cuma dalam arti pahala kebermanfaatan bisa. Lebih bermanfaat dialihkan waktu itu zaman darurat, dialihkan ke yang lain. Tapi yang itu kurban, termasuk kurban perasaan. Maka dulu saya waktu SMP Pak Haji, saya masih ingat itu, saya ikut drama. Itu ada kata-kata puitis, berkurbanlah, jangan sampai menjadi korban, katanya gitu. Jadi bukan korban, tapi kurban gitu. Jadi kalau kurban tadi yang menyembelih, berarti kalau korban bisa tuh, korban perasaan, korban apa gitu Pak ya. Jadi kalau secara syariat untuk dapat keutamaan kurban ya, tidak bisa selain yang telah disyariatkan. Tetapi makna keutamaan, kemanfaatan di luar kurban yang disyariatkan itu bisa. Saya mau berkurban mendekatkan diri kepada Allah, mengasihi tetangganya, belinya ayam, mampunya ya bisa juga. Gitu. Dan ini ada info menarik, kemarin saya iseng-iseng buka Shopee, merek ya, dan nggak boleh ya. Nah, buka apa itu? Online, apa namanya? Apa Ustaz? Pasar online ya. Ternyata ada kurban yang di daerah itu hanya 1 juta berapa itu. Ini luar biasa kan? Kurbannya bisa di daerah lebih jauh, harganya murah. Misalnya kita tidak sampai mampu membeli yang di sini agak lumayan mahal di Jakarta ya, di Depok ya. Itu coba aja di aplikasi tadi. Itu ada kurban untuk di daerah negara lain cuma 1,25 kalau nggak salah. Saya kira itu luar biasa ya. Semoga ya mudah-mudahan aman ya. Katanya sih dikirim fotonya, video penyembelihannya gitu, dikirim. Mudah-mudahan itu juga bagian dari kurban ya, bagian dari kurban dengan metode-metode modern biar kurban itu tidak hanya terfokus di kota-kota besar. Karena di kampung-kampung Pak Haji terus terang nih, misalnya di daerah saya itu zaman dulu itu kurban satu kampung gede cuma ada 2 kambing, itu kebagian 1 on. Nah, gitu. Jadi kalau disebarkan sebagian, kalau di sini udah kebanyakan bagus sekali. Tidak hanya terfokus di sini. Barangkali itu Pak Haji yang bisa di-sharekan. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Masih ada lagi Pak Haji? Monggo. Sudah. Tambahan satu lagi. Oh baik. Kita hidup ini kan tidak bisa terlepas dari akal ya. Ya. Tapi kita sering terbelenggu dengan akal ini. Jadi soalnya tadi ibadah korban ini, apa kita tidak harus menggunakan logika ya? Artinya hitung-hitungan apa? Jadi just do it like that, just do it. Atau kalau misalkan hitung-hitungan udah masuk di sini kalkulasi akal, itu jadi nggak bersih, nggak honest itu. Ya. Jadi tolong dijelaskan.
Jadi ibadah korban ini atau mungkin ibadah yang lain itu logika ditinggalkan atau bagaimana? Ya, jadi urusan kita dengan Allah biar dekat tadi. Ya. Bisa jelaskan, Gibran? Sekalian Ustaz. Sekalian aja. Ustaz, Baik. masa tadi kan target kurban itu kan kita mendekatkan diri kepada Allah dan kalau misalnya kita sholat itu kan kita juga mendekatkan diri kepada Allah kan. Kalau kita sholat kita khusyuk zikir segala macam. Iya. Kalau misalkan kita orang, saya orang kaya gitu kan, saya punya uang 1 miliar gitu. Saya korban sampai 20 juta mungkin enteng-enteng aja, tidak ada masalah gitu. Kalau misalkan saya punya uang 30 juta, saya korban sampai 20 juta kan saya berat banget gitu. Ya. Nah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kalau misalnya kita mau korban itu jadi seperti apa? Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya yang kedua, Pak Ustadz tadi apa? Kalau punya uang banyak, kalau kurban kan enak. Kalau punya uang Sedikit. pas-pasan, ada 20 Berat. 20 juga ya. Rasanya berat, apakah harus kurban juga atau tidak? Apakah harus kurban kalau berat? Ya maksudnya seperti apa gitu? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Tadi yang Pak Haji, pertanyaan keempat Pak Haji. Ayat jumlah zaujah saja. Kurban dan ibadah lain perlukah akal? Nah, ini kalau berkaitan dengan ibadah, ini memang tidak bisa pakai akal ya, Pak Haji ya, kalau berkaitan dengan ibadah. Kalau muamalah harus pakai akal. Karena kan usul fikihnya bilang begini, ya. Al aslu fil ibadah haram, gitu ya. Asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil. Jadi harus ada dalilnya. Gitu, nah, namanya itu ibadah. Kecuali muamalah, al aslu fil muamalah halal, gitu ya. Balikan. Kalau muamalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Yang bisa pakai kias itu umumnya bukan terkait dengan ibadah makhluk. Masuk kurban tadi. Ya, kita kiaskanlah dengan misalnya ya yang tidak disebutkan dalam hadis itu sulit, tidak bisa itu. Para ulama tidak berani kayaknya ya. Tidak berani menyampaikan itu bisa. Tidak berani. Jadi itu harus ada dalil gitu ya. Mau itu masuk akal, bisa juga tidak masuk akal gitu ya. Secara kaifiat itu berarti ya, kalau kaifiat. Tapi kalau hikmah itu bisa dimakul. Kayak tadi kenapa domba ya? Nah, ternyata domba itu atau kambing itu adalah secara penelitian, menurut penelitian kajian itu adalah daging terbaik di dunia. Itu yang bisa saya jawab tadi. Saya kira itu harus terus kita renungkan gitu ya. Nah, kenapa dikasih akal tidak cukup. Makanya para filosof zaman dulu itu memang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kita bisa menemukan Tuhan cukup dengan akal gitu. Nah, sebagai orang moderat kita nih Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa itu menemukan Tuhan. Apalagi sholat, bisa nggak sholat tanpa Nabi? Nggak bisa. Iya kan? Kalau tanpa ajaran nggak bisa. Kalau hanya menemukan pencipta, ini ada pencipta yang maha kuasa, ya nggak cuma namanya Allah, itu nggak bisa. Allah itu kan diantara keajaiban dunia kan, Allah itu dua nama yang tidak bisa dipluralkan itu ada dua. Satu Allah, kedua Quran. Nggak ada Allahani, dua Allah nggak ada. Quran nggak bisa. Quranani nggak bisa. Makanya esa. Allah yang maha esa.
Pertanyaan dari Pak Ustadz yang tadi 1M enteng, yang punya 20 juta mungkin berat gitu ya. Itu bagaimana? Iya, itu kan tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang 1M pun belum tentu bisa gitu. Yang punya uang 1M belum tentu bisa korban juga. Jadi tergantung bagaimana kesadaran dirinya. Bagaimana nih nilainya nih yang punya 1M dengan 20 juta tadi ya, pahalanya kan, pahala itu banyak faktornya gitu ya Ustaz ya. Kalau di sisi masakoh ya gedean yang 20 juta tadi masakoh ya. Tapi kalau dari sisi ikhlas belum tentu gitu. Keikhlasan yang 1M biasanya tinggi ya kan. Keikhlasan yang 20M lebih rendah bisa jadi. Keikhlasan ada masakoh, ada keikhlasan, ada apa lagi? Kebermanfaatan, gitu ya. Kebermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manfaatnya gimana? Gitu ya. Bisa jadi yang 1M misalnya lebih bermanfaat. Bisa jadi yang punyanya 20 juta bisa lebih bermanfaat. Jadi banyak faktor. Makanya orang kaya juga itu bisa memasukkannya ke surga gitu ya. Sebaliknya orang kaya juga bisa memasukkannya ke neraka. Nabi Muhammad kaya raya, tapi untuk Allah, kayanya itu untuk Allah. Yang miskin apa masuk surga? Bisa, sama kan? Dengan masyakohnya, pahalanya besar sekali, berat, ya kan? Berat. Apalagi ditambah udah mah berat, ditambah ikhlas, ditambah kebermanfaatan. Jadi faktornya di antara faktor dari sisi masakoh ya gedean yang punyanya 20 juta. Tadi kan kalau yang sudah miliar itu kan kita nggak berat berarti. Jadi kalau target untuk kedekatan dengan Allah itu jadi lebih bisa lebih ini yang berat itu berarti. Kalau kita sama-sama ikhlas, sama-sama bermanfaat kan itu kan yang 1 miliar itu kan dia apa namanya nggak berat gitu. Kalau kemudian yang 30 juta korban 20 juta kan berat gitu. Nah, berarti kan arti dari korban untuk mendekatan diri kepada Allah itu berarti lebih seperti yang tadi berarti seperti itu. Kalau variabel yang kelihatannya beratnya ya, misalnya manfaatnya sama, ya, ikhlasnya sama, nah, berarti tinggal beratnya, gitu. Jadi lebih. Ada 3 faktor berarti yang untuk mendekati diri. Di antaranya 3 faktor. Ikhlas, kebermanfaatan. Ikhlas, kebermanfaatan, masyakoh. Sama berat apa saja. Al-ujrah li ajlil masyakoh. Gitu. Karena pahala itu tergantung masyakoh. Tapi ada tergantung niat. Nah, gitu. Ada juga tergantung tadi anfa'hum linnas. Baik, Ustaz, cukup ya? Masya Allah, ini kan doa ya, kita tutup dengan doa. Kebetulan ada yang sakit, saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan sakitnya juga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Sehat kita juga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, bisa mengorbankan secara bahasa ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan wa bi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi fi jalali wajhika karim wa ali mustafa Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qurrata a'yun wa hab lana ya bagi halimi fa rabbana innaka antat tawwab. Allahumma qina bi hablika ya haramika wa qina bi fadlika wa siwa. Allahumma al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shfi marwana wa sultan Eko Wirawanto wa Ibu Ana Aji syafahullah syifaan ajilan la
saqam shifaan ajilan la yughadiru saqam shifaan ajilan la yughadiru saqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana